Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Insya Allah sehat semua ya, baik semua ya. Pembelajaran hari ini masih tema 1, organ gerak hewan dan tumbuhan. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai belajar, mari kita baca doa belajar dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Di sini ada tujuan pembelajaran. Ada 3 tujuan pembelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran, melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menjelaskan peta kepadatan penduduk Indonesia dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat menjelaskan keberagaman budaya Indonesia dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan gambar sila, siswa dapat menjelaskan nilai-nilai luhur Pancasila dengan benar. Muatan imtak pada subtema 2 pembelajaran 3 terdapat dalam surat Al-Muluk ayat 3 yang berbunyi, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak dapat melihat ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah, sesuatu yang tidak berimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Subhanallah, Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Allah dengan sumber daya alam yang melimpah. Apakah semua warga sudah memanfaatkan secara bertanggung jawab? Indonesia memiliki kekayaan alam dan potensi yang luar biasa. Kekayaan alam dan potensi tersebut tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satu potensi yang dimiliki Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar. Jumlah penduduk yang besar harus diimbangi dengan kualitas yang baik pula. Bagaimana penyebaran penduduk di Indonesia? Apakah sudah merata? Mari anak-anak kita amati gambar peta berikut. Pulau manakah yang paling padat penduduknya di Indonesia? Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia ada di Pulau Jawa. Sedangkan pulau yang paling sedikit penduduknya ada di Pulau Papua. Selain memiliki kekayaan sumber daya alam, Indonesia juga kaya akan suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat. Pada setiap pulau di Indonesia memiliki berbagai nama suku yang mendiami. Hal ini disebabkan oleh letak wilayah Indonesia berupa kepulauan. Pada gambar berikut ini ada gambar Pulau Sumatera. Kalian bisa amati persebaran suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Ada suku Gayo itu mendiami di Provinsi Aceh, suku Deli ada di Provinsi Riau, suku Komering ada di Provinsi Sumatera Selatan, suku Karo ada di Sumatera Utara, suku Minangkabau ada di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya ada gambar Pulau Kalimantan. Suku yang mendiami di Pulau Kalimantan, suku Dayak berasal di Provinsi Kalimantan Tengah, suku Banjar mendiami Provinsi Kalimantan Selatan, suku Murut mendiami Provinsi Kalimantan Utara, suku Kenya ada di Provinsi Kalimantan Timur, suku Ot dan Num Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya ada peta Pulau Sulawesi. Suku bangsa yang terdapat di Provinsi Sulawesi
Suku Bugis terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan, suku Mandar di Sulawesi Barat, suku Toraja Sulawesi Tengah, suku Bungku Sulawesi Tenggara, suku Minahasa Provinsi Utara. Selain beragam suku bangsa, di Indonesia juga beragam agama. Meskipun demikian, kerukunan antar umat beragama di Indonesia tetap terjaga. Bangsa Indonesia dianugerahi keberagaman agama. Saat ini ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah untuk dianut masyarakat, yakni Islam, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Kristen Katolik, dan Konghucu. Adapun Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia. Meskipun beragam, namun kerukunan antar umat beragama merupakan hal yang harus dijaga. Kerukunan antar umat beragama. Kerukunan dapat diartikan sepakat dalam perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadikan perbedaan sebagai panduan untuk menerima dan saling mengerti. Kerukunan akan menciptakan kehidupan yang damai, tertib, tentram, dan sejahtera. Kerukunan mencerminkan sikap-sikap hormat menghormati, menghargai, tenggang rasa, serta gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian Pancasila. Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia dipolakan dalam trilogi kerukunan, yaitu sebagai berikut. Kerukunan intern masing-masing umat dalam suatu agama ialah kerukunan di antara aliran-aliran atau paham-paham yang ada dalam suatu umat agama. Kerukunan di antara umat agama yang berbeda-beda ialah kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, yaitu di antara pemeluk Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kerukunan antar umat agama dengan pemerintah ialah upaya keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan aparat pemerintah yang dilandasi saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Dengan adanya trilogi, kerukunan diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga tercipta kondisi setiap pemeluk agama biasa hidup berdampingan bersama-sama tanpa mengurangi hak untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Demikian tadi penjelasan antara kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, pada pelajaran sebelumnya sudah diketahui, kalian anak-anak sudah mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Insya Allah anak-anak masih ingat ya yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai dari sila pertama ia mengandung nilai-nilai ketuhanan, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Nilai dari sila kedua mengandung nilai-nilai kemanusiaan, yaitu kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama. Nilai dari sila ketiga mengandung nilai-nilai persatuan, menjunjung tinggi negara kesatuan Republik Indonesia, cinta persatuan, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Nilai dari sila keempat mengandung nilai mendahulukan kepentingan bersama, melaksanakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nilai dari sila kelima mengandung nilai-nilai keadilan sosial, bersikap adil, suka bekerja keras, menghormati kedaulatan bangsa, dan menghormati hak-hak orang lain. Demikian tadi anak-anak penjelasan dari Bu Ari, pembelajaran IPS dan PKN. Selanjutnya ialah
mengerjakan latihan halaman 70 buku paket tematik 5A. Hikmah dari pembelajaran ini, persatuan adalah kumpulan individu manusia yang bersatu atau menjadi satu. Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali atau agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Oke anak-anak, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran selanjutnya.